Hai semuanya, materi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah materi yang diajarkan pada kelas 12. Pada bab ini, yang merupakan KD 3.1, kalian diajak untuk menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara garis besar, materi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam perspektif Pancasila dibagi dalam 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama adalah makna hak dan kewajiban warga negara, yang kedua adalah substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, yang ketiga adalah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, dan yang keempat adalah penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Baiklah, dari keempat pokok bahasan tersebut, kita mulai membahas dari pokok bahasan yang pertama, yaitu makna hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan semua hal yang kalian peroleh atau dapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Contohnya adalah, misalnya seorang pegawai berhak mendapatkan upah apabila sudah melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Seorang guru yang mengajar berhak juga mendapatkan upah. Tukang becak yang mengangkut penumpang berhak mendapat bayaran dari penumpangnya. Menurut kalian, sama atau tidak makna hak asasi manusia dan hak warga negara? Nah, untuk mengetahui jawabannya, coba kalian cermati uraian materi berikut ini. Hak asasi manusia atau human right adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal dan seharusnya berlaku di semua negara. Contoh hak asasi manusia atau HAM adalah hak untuk hidup, hak untuk dilindungi atau mendapat perlindungan, hak untuk membuat pilihan, hak untuk mendapatkan kasih sayang, hak untuk menyuarakan pendapatnya, dan berbagai macam hak lainnya yang kalian sudah pelajari di kelas 11, seperti hak perlindungan, hak kelangsungan hidup, hak berpartisipasi, dan hak tumbuh kembang. Berikutnya adalah hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Berbeda dengan hak asasi manusia yang berlaku secara universal, yang berarti berlaku untuk semua orang atau seluruh dunia. Hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Contohnya, ketika pemilu dilaksanakan di Indonesia, semua warga negara Indonesia berhak memilih, sedangkan warga negara asing tidak berhak untuk memilih. Demikian pula sebaliknya, orang Indonesia tidak berhak memilih di negara lain. Nah, coba cari contoh yang lainnya tentang hak warga negara. Hak warga negara Indonesia meliputi yang pertama adalah hak konstitusional, yang merupakan hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua adalah hak hukum, yang timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Selanjutnya adalah kewajiban warga negara. Kewajiban atau responsibility secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Secara umum, pengertian kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral maupun hukum. Pendapat lain mengatakan arti kewajiban adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan seseorang dengan penuh tanggung jawab agar mendapat haknya. Atau sebaliknya,
Seseorang harus melakukan kewajiban karena sudah mendapatkan haknya. Dalam kehidupan manusia, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang harus berjalan bersama dan seimbang. Dalam hal ini, kewajiban adalah peran yang sifatnya imperatif atau harus dilaksanakan. Bila kewajiban tidak dilakukan, maka seseorang dapat dikenakan sanksi, baik secara hukum maupun sanksi sosial. Contoh kewajiban adalah setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap orang yang memiliki penghasilan dengan jumlah tertentu memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Setiap individu wajib menghormati hak asasi manusia dan menghargai orang lain. Setiap warga negara berkewajiban untuk mengikuti dan mentaati peraturan yang berlaku di Indonesia. Setiap orang yang sudah dewasa memiliki kewajiban untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apa yang membedakannya dengan kewajiban asasi? Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Misalnya di Indonesia, menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang, terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan. Adapun kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia, sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Misalnya seorang pekerja mendapatkan upah setelah melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitu pun sebaliknya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Meskipun menjadi hak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Nah, sampai di sini materi tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Setelah itu, kalian dipersilahkan untuk mengerjakan tugas pada kolom berikut ini. Setelah mengerjakan tugas, kita akan bertemu kembali untuk materi yang berikutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam.